Berikut ini 7 peristiwa pemberontakan yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Peristiwa yang pertama terjadi pada tahun 1295 Masehi, yaitu pemberontakan Ranggalawe. Saat mulai mengatur pemerintahannya, Raden Wijaya memberikan jabatan penting kepada para pengikutnya yang setia. Ranggalawe olehnya diangkat sebagai adipati atau bupati di Tuban, pelabuhan utama Kerajaan Majapahit saat itu. Pemberontakan Ranggalawe dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih Majapahit. Menurut penilaian Ranggalawe, Lembu Sora lebih pantas menjabatnya karena lebih banyak berjasa dibandingkan Nambi. Para raton memberikan gambaran kepada kita bahwa yang selanjutnya terjadi telah berada dalam lingkup intrik politik di istana. Nambi diceritakan mendapat kabar mengenai Ranggalawe yang telah menyusun pemberontakan di Tuban. Nambi kemudian berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menyerang Tuban. Pertempuran antara pasukan Ranggalawe dan pasukan Nambi tidak bisa dihindarkan. Pertempuran memuncak ketika Ranggalawe dan Kebo Anabrang berhadapan. Dalam pertemuan itu, Kebo Anabrang berhasil membunuh Ranggalawe. Lembu Sora yang menyaksikan kejadian itu dilanda belas kasihan kepada Ranggalawe dan rasa marah kepada Anabrang. Sora kemudian membunuh Kebo Anabrang. Pemberontakan kedua yang terjadi pada tahun 1301 Masehi, pemberontakan Lembu Sora. Kidung Panji Wijayakrama banyak bercerita tentang kesediaan Lembu Sora kepada Raden Wijaya. Sora menjabat sebagai Rakrean Patih saat Raden Wijaya mulai berkuasa. Kisah pemberontakan Sora dilatar belakangi oleh berlarutnya kasus Lembu Sora yang telah membunuh Kebo Anabrang dalam peristiwa Ranggalawe. Kejadian tersebut nyatanya mendapat tanggapan yang beragam di kalangan para pembesar Majapahit. Sang Prabu bahkan dinilai segan untuk bertindak terhadap Lembu Sora. Akibatnya, para menteri merasa resah karena raja seolah telah melindungi kesalahan Sora dan membenarkan tindakannya itu. Raden Wijaya kabarnya tersinggung karena merasa dituduh berlaku tidak adil. Awalnya Sora akan dihukum mati, tapi Raden Wijaya lalu mempertimbangkan jasa-jasa Sora. Sang Prabu pun mengubah keputusan dari hukuman mati menjadi hukuman buang. Sora kabarnya tidak menerima keputusan itu. Dia meminta kejelasan Sang Prabu. Akan tetapi, itikat Sora dimaknai sebagai pemberontakan. Tentara Majapahit yang telah dipersiapkan segera menghadang Sora. Lembu Sora dan para pengikutnya tewas di halaman istana dikeroyok tentara Majapahit. Peristiwa selanjutnya, pada tahun 1316 Masehi, terjadi pemberontakan Nambi. Dikisahkan pada masa pemerintahan Jayanagara, Nambi yang menjabat sebagai patih meminta izin untuk pulang ke Lumajang karena ayahnya sakit keras. Sesampainya di Lumajang, ayah Nambi meninggal. Hubungan yang kurang baik antara Nambi dan Raja Jayanagara semakin bertambah, terlebih saat Nambi tak kunjung kembali ke Majapahit. Berita yang diterima oleh Prabu Jayanagara adalah Nambi sedang mempersiapkan pemberontakan di Lumajang. Bahkan sang Prabu mendapat kabar bahwa para pembesar banyak yang berdatangan dan mereka bermaksud mengadakan komplotan kudeta.
Prabu Jayanagara lalu mengirimkan tentara Majapahit ke Lumajang. Tentara Majapahit yang dikirim berhasil menghancurkan benteng pertahanan di Pajarakan dan Gading, hingga terus menyerbu ke Lumajang. Karena serbuan ini, Nambi akhirnya tewas. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe memberikan penekanan bahwa nasib yang dialami oleh Nambi tiada berbeda dengan Empu Sora. Gugur dalam suatu pemberontakan akibat intrik politik istana. Yang keempat, pada tahun 1319 Masehi, pemberontakan Dharmaputra Rakuti. Usai peristiwa Lumajang, pada masa Jayanagara muncul pemberontakan lain. Kali ini dilancarkan oleh Dharmaputra. Mereka ini dahulunya adalah para pejabat yang diberi anugerah oleh Raden Wijaya. Para Dharmaputra itu tidak senang kepada Sri Jayanagara. Mereka mengadakan komplotan untuk menyingkirkan Sri Jayanagara. Pemberontakan resmi pada tahun 1240 Saka atau 1318 Masehi berhasil ditumpas. Di antara yang terbesar dari pemberontakan para Dharmaputra adalah pemberontakan Rakuti. Rakuti ini bahkan sempat berhasil menduduki tahta kerajaan Majapahit. Akibatnya, Sri Jayanagara terpaksa mengungsi ke desa Badendar. Dalam situasi yang sedemikian kritis, Jayanagara berhasil diselamatkan oleh seorang pengawal raja bernama Gajah Mada. Pada tahun 1328 Masehi terjadi pemberontakan Ratanca. Sejumlah Dharmaputra masih tetap ada ketika Jayanagara kembali memerintah kerajaan. Salah satunya adalah Ratanca. Kitab Pararaton menyajikan tentang pemberontakan Tanca yang diawali dengan kebiasaan buruk Raja Jayanagara, dan puncak kisah pemberontakan ini adalah saat Raja Jayanagara menderita sakit hingga tak dapat pergi keluar. Entah bagaimana kenyataannya, ialah bahwa justru Dharmaputra Tanca yang dipanggil ke istana untuk mengobati sang prabu. Tanca mendapat perintah dari Gajah Mada untuk melakukan pengobatan. Ratanca pun menyanggupinya. Apa yang ada di pikiran Ratanca? Apakah ia marah karena istrinya juga digoda? Atau ia masih menyimpan keinginan yang sama dengan para Dharmaputra sebelumnya? Yang pasti, kisah selanjutnya adalah saat mengobati Raja Jayanagara, Tanca menikam sang prabu sehingga Jayanagara mati di tempat tidur. Dan Tanca segera juga menemui ajalnya karena ia pun dibunuh oleh Gajah Mada. Nagara Kertagama tidak membahas sama sekali peristiwa Tanca, hanya menyebutkan bahwa Jayanagara pulang ke Haripada pada tahun 1250 Saka dan dimakamkan di dalam pura. Pada tahun 1331 Masehi, terjadi pemberontakan daerah Sadeng dan Ketah. Dituturkan dalam Nagara Kertagama juga Pararaton bahwa dalam masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Ketah. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 1253 Saka atau 1331 Masehi. Penundukan Sadeng menurut Nagara Kertagama bersamaan dengan penundukan Ketah yang tak diberitakan oleh Pararaton. Meski demikian, Tribuana sendiri yang konon memimpin Laskar Majapahit menumpas pemberontakan Sadeng didampingi Aditya Warman serta dibantu oleh Gajah Mada dan Ra Kembar. Setelah Ketah dan Sadeng ditaklukkan,
Pada tahun 1334 Masehi, Tribuana Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi Majapahit. Yang terakhir, pada tahun 1404 sampai dengan 1406 Masehi adalah Perang Paragreg. Peperangan yang pada gilirannya melemahkan Majapahit adalah perang saudara yang dikenal dengan Perang Paragreg. Perang Paragreg diawali oleh pemberontakan Brewirabumi disusul oleh pemberontakan kecil di beberapa daerah. Para raton mencatat, perselisihan ini memuncak menjadi perang saudara antara Majapahit Istana Barat yang dipimpin Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin Brewirabumi terjadi pada tahun 1404 sampai dengan 1406 Masehi. Sejak kekuatan Brewirabumi dihancurkan Wikramawardhana dalam Perang Paragreg, daerah Wirabumi seperti terlepas dari kontrol Majapahit.